Salam jumpa kembali bersama saya di channel Miki Chunha Official. Kali ini kita akan membahas tentang akun pembelajaran. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan akun pembelajaran, bahkan juga berkaitan dengan tautan akun pembelajaran dengan SIM PKB. Untuk itu kita langsung lihat sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan akun pembelajaran. Kita langsung masuk pada sejumlah pertanyaan-pertanyaan penting. Ya, yang pertama yaitu bagaimana jika saya tidak ingat password akun pembelajaran saya? Ya, di sini kita bisa mendapatkan jawaban apabila kita tidak mengingat kata sandi atau password, kita harus menghubungi admin sekolah. Nah, di sini admin sekolah bisa mengajukan reset password. Yang menjadi admin di sekolah itu adalah tenaga kependidikan, yaitu kepala sekolah dan juga pegawai tata usaha, ya, tenaga pustakawan, ya, dan juga tenaga yang ada yang tercatat di satuan pendidikan. Nah, di sini mereka bisa mengelola pada Google adminnya. Nah, kita lihat langsung ya bagaimana melakukan reset password. Nah, ini adalah salah satu akun dari admin sekolah ya. Kita langsung buka dengan menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita klik di sebelah kanan sini ya, ada titik 9 seperti ini. Nah, di sini menampilkan kurang lebih 65 aplikasi Google ya, selain dari marketplace yang ada. Nah, kita cari logo Google Admin. Nah, kita klik di sini ya, bertanda heksagonal. Nah, di sini beranda dari Google Admin ini akan terlihat di sini ya. Ada pengguna, ada unit organisasi ya. Nah, kita lihat juga secara utuh dari beranda ini. Kita klik saja di sini, lalu di sini ada menu, ada direktori, ada pengguna dan unit organisasi. Boleh kita klik dari sini ya. Kita klik pengguna. Nah, di sini kita menunggu proses untuk membuka layanan pada Google Admin ini ya, untuk pengajuan reset password apabila kita lupa password setelah melakukan proses aktivasi atau saat kita sudah memanfaatkannya lalu kita lupa password. Nah, lewat aplikasi Google Admin ini kita bisa mengajukan reset password ya. Tinggal kita klik di sini ya, reset sandi atau reset password. Maka kita klik di sini ya. Maka kita bisa minta untuk reset. Kita klik saja di sini reset. Ya. Lalu kita bisa menyalin sandi ini. Kalau sekedar kita melihat, kita tinggal klik tanda mata di sini ya. Kita bisa salin, lalu kita bisa bagi misalnya lewat WA atau kita bisa kirim melalui email ya. Kalau selesai, tinggal kita klik selesai di sini. Nah, selain itu juga lewat Google Admin ini kita bisa cek PTK yang tidak terdeteksi misalnya lewat laman PD data ya, .kemdikbud.co.id ya. Itu kita bisa langsung cek di sini seluruh anggota komunitas di sekolah kita, baik itu siswa, guru, dan admin yang ada. Nah, kita bisa mudah untuk pencariannya, kita tambahkan filter atau tanda plus di sini. Di sini memudahkan kita pencarian baik nama depan, nama belakang, email ya,
status pengguna, peran admin ya. Nah, peran admin ini ada dua ya, kita bisa klik di sini. Karena yang ada di satuan pendidikan kita bukan admin super, maka kita bisa klik di sini admin yang didelegasikan. Admin yang didelegasikan di sekolah kita adalah kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan yang ada. Itu akan menampilkan data username mereka ya, atau email mereka, email akun belajar ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bagaimana penggunaan akun belajar ini. Terutama kita bisa lihat langsung di sini adalah penggunaan email yang mereka gunakan ataupun penggunaan pada Google Drive. Sudah berapa yang digunakan ya oleh anggota komunitas. Nah, ini akan memudahkan kita untuk melakukan reset password atau reset sandi ya. Nah, untuk melakukan reset password tadi ya, diingatkan bahwa kita sudah melakukan aktivasi atau saat kita sudah menggunakan akun ini secara aktif lalu kita lupa sandi. Nah, kita bisa mengajukan ke admin sekolah untuk melakukan reset password ya. Dan selain itu juga kita bisa meminta bantuan ya, atau butuh bantuan melalui help desk, di mana tombol untuk bantuan ini hanya dapat diakses ya dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 sampai pukul 17.00, tidak termasuk hari libur nasional ya. Di sini ada tombol untuk help desk-nya ya. Ini sudah ada informasi, kita bisa mengecek ya dari pusat bantuan ya yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk bagaimana kita melakukan aktivasi atau kita sudah memanfaatkan akun pembelajaran ini, lalu kita mengalami lupa sandi atau password. Maka solusinya kita bisa lakukan reset password dengan menghubungi admin sekolah atau kita langsung ke pusat bantuan yang ada, help desk ya, sesuai dengan jadwal untuk menghubungi ya, yaitu dari hari Senin sampai Jumat di pukul 9.00 sampai pukul 17.00. Nah, selanjutnya kita membahas lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaannya, saya belum memiliki akun pembelajaran, bagaimana caranya untuk mendapatkan akun ini ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa kita bisa lakukan pemeriksaan ketersediaan akun secara mandiri. Nah, untuk melakukan pemeriksaan akun dan untuk mendapatkannya, selain tadi kita mengecek langsung di Google Admin atau lewat pddata.kemdikbud.go.id ya, maka kita bisa juga melakukan secara mandiri. Nah, secara mandiri yaitu lewat laman belajar.id. Nah, di sini kita isi saja biodata kita, yaitu nama lengkap, nama baik kata atau frase kita itu harus sesuai dengan Dapodik ya. Kemudian nama ibu kandung juga yang terdata di Dapodik harus kita entry sesuai di bagian ini ya. Kemudian tipe pengguna. Nah, di sini untuk tipe pengguna hanya 2 saja. Ya, kalau kita klik segitiga terbalik di sini ya, yaitu peserta didik ya. Ini 1, kemudian 1 kesatuan ini yaitu pendidik, yaitu guru dan tenaga kependidikan ya. Jadi ini semuanya di satu komunitas.
Lalu kita masukkan juga tanggal lahir, kemudian NPSN sekolah, lalu kita klik periksa akun pembelajaran. Nah, nanti kalau kita masukkan lalu diarahkan dengan memasukkan email pribadi yang aktif ya, sehingga kita bisa mendapatkan di situ akun pembelajaran kita sekaligus dengan password yang dikirim ya, semuanya ada di kotak masuk pada email pribadi kita. Jadi kita sebelum melakukan pemeriksaan secara mandiri, kita sudah harus mengecek pengajuan email pribadi kita, sehingga kita bisa membukanya dan kita bisa mengambil akun belajar kita sekaligus dengan password. Ini adalah cara. Yang berikut, kita juga bisa mengecek langsung lewat laman yang ada. Nah, laman yang ada ini adalah lewat pddata.kemdikbud.go.id ya. Lalu kita klik di sini gabung. Lalu kita masuk dengan username dan password Dapodik yang pertama kali. Lalu kita menunggu prosesnya. Nah, di sini tampilan dashboardnya adalah ada tingkat akhir, kemudian peserta didik AKM, peserta didik, lalu residu dan unduh akun. Nah, kita klik yang unduh akun ini ya, segitiga terbalik ini. Nah, waktu kita klik unduh akun ini, kita bisa mengunduh akun untuk peserta didik kita dan juga seluruh PTK yang terdata di Dapodik dan berada di satuan pendidikan kita. Nah, hasil pengunduhan ini kita bisa, setelah kita mengunduh, kita bisa mengecek ini hasil pengunduhannya. Nah, kita buka misalnya ya di akun ini, maka kita mendapatkan username dan password. Lalu kita diminta untuk mengaktifkannya. Nah, itu bisa dilihat nanti di video saya yang saya sudah buat bagaimana mengaktifkan akun belajar kita baik melalui ponsel ataupun melalui PC atau laptop. Nah, selanjutnya ya kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa akun pembelajaran atau belajar ID saya terhapus. Nah di sini jawabannya apabila ya kita dapatkan status akun kita itu tidak aktif atau terhapus, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah status kita sebagai pengguna atau user tidak lagi terdaftar di data Dapodik. Berarti misalnya PTK atau siswa yang bersangkutan, kalau siswa dia sudah lulus misalnya, atau dia sudah keluar dari satuan pendidikan, atau misalnya PTK kita itu sudah pensiun ya, atau barangkali dimutasikan dari satuan pendidikan kita sehingga tidak terdata di data Dapodik. Kemudian akun kita itu dikatakan tidak aktif atau terhapus apabila akun kita itu ditemukan melakukan pelanggaran aturan pada akun pembelajaran, karena akun pembelajaran ini adalah domainnya adalah Kemendikbudristek ya, sehingga tentu ada aturan main tentang pemanfaatan akun pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, akun ini dikatakan tidak aktif atau terhapus apabila terjadi perpindahan jenjang yang mengharuskan akun lama kita itu menjadi tidak aktif. Misalnya pada peserta didik ya, ketika dia sudah bergeser misalnya dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah ya. Jadi di sini terjadi perpindahan jenjang. Ya, nah di sini
kita juga dapat memastikan untuk penyebab penonaktifkan dengan menghubungi helpdesk atau kita melalui tombol butuh bantuan pada bagian kanan bawah ya dari laman belajar.id. Nah, ini ya kita bisa lihat ya di laman belajar.id ini. Kalau kita klik selengkapnya, nanti kita bisa temukan untuk pusat bantuannya ini ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan berikut, yaitu bagaimana jika admin sekolah tidak memiliki akses ya ke admin Google ya atau ke laman admin.google.com ya untuk melakukan reset password atau reset pengguna. Ini misalnya di satuan pendidikan ditemukan admin sekolahnya misalnya adalah kepala sekolahnya masih berstatus PLT, berarti dia fungsinya sebagai guru ya, dia belum menjadi admin karena dia belum menjadi kepala sekolah definitif, atau di sekolah tersebut tidak ada tenaga admin yang terdata di Dapodik, jadi hanya guru-guru saja. Maka solusinya kita lihat di sini ya. Yang pertama, kita harus mengecek kembali lagi di laman PD Data tadi ya. Apabila kita tidak menemukan admin ya, ataupun di sini kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, solusi kedua adalah harus mengajukan surat permohonan akses admin sekolah ya, dengan menghubungi helpdesk tadi ya lewat tombol butuh bantuan dengan menyertakan data-data. Yang pertama adalah nama sekolah atau satuan pendidikan. Lalu yang kedua, kita memasukkan nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional atau NPSN. Lalu kita masukkan lagi nama pendidik atau tenaga kependidikan yang ditunjuk sebagai admin sekolah. Lalu kita memasukkan nomor induk kependudukan dari pendidik atau tenaga kependidikan yang ditujukan sebagai admin sekolah. Lalu yang kelima, kita memasukkan akun pembelajaran pendidik atau tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh sekolah sebagai admin sekolah. Nah, prosedur ini berlaku apabila sekolah kita ingin mengajukan penambahan akun ya, atau mengganti admin sekolah di sekolah kita. Jadi ini solusi ya. Misalnya kita mau menambah atau barangkali status di satuan pendidikan kita yaitu pimpinan sekolah, kepala sekolahnya masih berstatus PLT ya, maka admin kita ya itu tidak ada misalnya juga. Kita tidak punya pegawai tata usaha barangkali atau tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan, maka kita harus mengajukan surat permohonan akses admin sekolah. Ini langkah-langkahnya dari 1 sampai 5. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana jika sekolah ingin menambahkan akun admin sekolah? Nah, di sini juga jika kita mau menambah akun untuk admin sekolah, maka kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah juga menghubungi ya helpdesk ya, atau melalui tombol butuh bantuan dari bagian kanan bawah pada laman belajar.id dengan menyertakan ini nama sekolah, NPSN, nama pendidik atau tenaga kependidikan yang ditunjuk, lalu nomor induk kependudukan dari pendidik atau tenaga kependidikan yang ditunjuk sebagai admin, lalu
alamat akun pembelajarannya ya, atau surelnya dari admin yang ditunjuk ya. Nah, prosedur ini juga berlaku apabila sekolah ingin menggantikan admin sekolah. Nah, ini adalah hal-hal penting yang selalu ditanyakan atau bahkan menjadi solusi bagi satuan pendidikan, atau dalam hal ini baik siswa, guru, dan juga tenaga kependidikan terkait dengan pengaktifan dan juga pemanfaatan akun pembelajaran. Nah, kita juga perlu ingatkan bahwa akun pembelajaran ini akan terintegrasi dengan SIM PKB ya, atau Sistem Informasi Manajemen Keprofesian Berkelanjutan ya. Jadi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Nah, itu bisa kita nanti buka di portal layanan GTK atau akun SIM PKB ID. Ini sampai tanggal 12 kita harus lakukan integrasi akun belajar kita yang sudah aktif dengan SIM PKB ID. Nah, itu bisa dilihat pada video tutorial yang sudah saya buat ya. Nah, demikian penjelasan dari pengaktifan dan juga pemanfaatan akun pembelajaran, dan juga terkait dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh anggota komunitas di satuan pendidikan kita ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan juga terutama juga siswa-siswi ya, yang juga memanfaatkan akun pembelajaran ini ya. Dan kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya. Bye bye.